Pilkada 2024 menarik untuk ditelaah dari berbagai macam sudut pandang dan perspektif. Salah satunya adalah perspektif pemikiran filsafat. Saya ingin mengajak kita semua mendiskusikan fenomena Pilkada 2024 dengan memulai diskusi dari apa yang dikatakan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mensinyalir bahwa aparatur negara diperkirakan dan ditemukan setidaknya dalam pandangannya sudah tidak netral dan terindikasi cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Bagaimana pemikiran filsafat menolong kita untuk melihat fenomena cawe-cawe? Apakah kita bisa melihat hal ini sebagai sesuatu yang normal, sebagai sebuah proses regulasi pemerintah yang ingin memastikan bahwa kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara, hendak dijaga dan diamankan, dan tetap memastikan bahwa pilkada yang adil, jujur, bebas rahasia itu menjadi bagian dari laku demokrasi yang ada di tanah air kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir menggunakan pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang Pilkada 2024, nampaknya berbagai macam indikator untuk melihat bahwa Pilkada 2024 ini istimewa dan khusus. Itu terasa punya kebenarannya. Mengapa? Oleh karena berbagai macam survei memperlihatkan ada fluktuasi dan peningkatan terkait dengan siapa yang akan diperkirakan beroleh keberuntungan dan akan memenangkan pilkada di beberapa daerah, khususnya pilkada yang memperhadapkan kekuatan yang berada di belakang rezim pemerintahan Prabowo Gibran, yang di belakangnya juga ada kekuatan besar dari Joko Widodo, dan kekuatan yang lain adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Khususnya Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Tengah, seluruh perhatian publik tanah air melihat bahwa di dua daerah ini pilkada begitu tegang dan penuh dengan intrik politik, bahkan penuh dengan drama-drama politik yang memperlihatkan bahwa pilkada di dua daerah ini tidak hanya sebuah kepentingan politik tertentu yang hendak dipertaruhkan, tetapi ada perang ideologis yang sangat fundamental yang memperlihatkan kepada kita bahwa Jakarta dan Jawa Tengah itu begitu istimewa. Nah, teman-teman, ada sekitar 203 pemilih Indonesia, 203 juta pemilih Indonesia yang akan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Dan akan ada 545 kepala daerah yang akan ditentukan nasibnya oleh 203 juta pemilih Indonesia di berbagai daerah untuk memastikan siapa yang pada akhirnya memenangkan kontestasi pilkada tersebut. Tetapi teman-teman, yang menarik bahwa ada pertarungan ideologis yang sangat sengit yang diperkirakan itulah yang akan menentukan siapa pada akhirnya yang akan ditentukan oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah di beberapa daerah. Saya ingin mengatakan bahwa pertarungan ideologis yang sangat signifikan dan sangat penting terkait dengan pilkada tahun 2024 adalah pertarungan ideologis
kekuatan rezim pemerintahan Prabowo Gibran dan di belakangnya disupport oleh Joko Widodo, dan kekuatan politik ideologis yang dimainkan oleh kendaraan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa yang akan menangguk keberuntungan dari pilkada tahun 2024 ini? Tentunya teman-teman, ketika statement sang Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa aparat negara dilarang untuk cawe-cawe, itu adalah sebuah pernyataan politik yang saya ingin terjemahkan itu sebagai sebuah indikasi. Di satu sisi, PDIP dan Megawati merasa bahwa kekuatan besar di belakang rezim pemerintahan Prabowo Gibran itu sedang memainkan mesin politiknya untuk memastikan calon-calon yang didukung mereka beruntung dalam pilkada tahun ini di berbagai daerah yang menjadi pusat-pusat kekuatan mereka. Tetapi juga sekaligus itu memperlihatkan bahwa PDIP dan Megawati sedang mengalami ketakutan atau fobia kolektif terhadap mesin politik partai-partai pendukung rezim pemerintahan Prabowo Gibran dan Joko Widodo. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengajukan pendapat pribadi bahwa ketimbang kita melihat bagian pertama atau pandangan pertama bahwa PDIP dan Megawati ingin memastikan bahwa proses demokratisasi lewat pilkada tahun 2024 berjalan dengan baik, dengan memperingatkan agar aparatur negara netral dan tidak memihak salah satu calon. Tetapi sebetulnya yang mau ditampakkan oleh Megawati dan PDIP lewat pernyataan sang Megawati Soekarno Putri itu adalah cerminan fobia besar, fobia kolektif yang hendak didiseminasikan atau hendak disampaikan ke ruang publik virtual bahwa PDIP dan Megawati sedang mengalami kegundahan secara kolektif. Mereka ragu-ragu dengan apakah calon-calon yang didukung mereka itu akan beruntung dalam pilkada tahun ini. Dan ini, teman-teman, tidak terpisah dari narasi besar bahwa selama ini Megawati, PDIP berhadap-hadapan secara diametral dengan Joko Widodo dan hari ini dilanjutkan lewat rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kita tentu akan sangat terbantu dengan apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan ketika masa tenang itu memastikan semua pihak melakukan konsolidasi diri dan tidak lagi sibuk dengan urusan kampanye sampai pada akhirnya nanti pencoblosan itu dilakukan. Namun teman-teman, kekuatan politik ideologis yang real dinampakkan oleh kekuatan partai-partai yang berada di belakang pemerintahan hari ini. Pemerintahan di bawah Prabowo dan Gibran, dan di belakangnya ada kekuatan politik Jokowi dan kekuatan PDI Perjuangan dan Megawati. Itu sekarang memperlihatkan kepada kita bahwa perang ideologis atau kontestasi yang bersifat ideologis itulah yang kita sedang amati bersama. Dan karena itu, teman-teman, kita hendak memastikan bahwa Pilkada 2024 ini memang harusnya berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat. Dan karena itu, ketika berbagai pihak berusaha untuk mengupayakan agar pasangannya memenangkan pilkada saat ini, maka saya ingin katakan bahwa semua pihak pada akhirnya sah-sah saja menggunakan berbagai macam cara untuk memastikan bahwa para kontestan yang maju dalam pilkada itu beroleh peruntungan dan pada akhirnya memenangkan pilkada tahun 2024. Jadi, ketimbang kita membaca bahwa ada semacam dorongan ke arah kontestasi pilkada berlangsung dengan jujur dan adil,
Tetapi sebetulnya pernyataan seorang Megawati itu cerminan dari fobia besar bahwa mereka tidak percaya diri bahwa calon-calonnya bisa beruntung dan menang dalam kontestasi Pilkada 2024.